a way to get you off my mind. Nama saya Windusani Oksipi Purba dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Negeri Riau. Baiklah, di sini saya akan mencoba menerangkan bagaimana tentang menggunakan MATLAB untuk aturan sinus kosinus. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi MATLAB. Nah, setelah terbuka, kita tulis GUID, enter. Kita tunggu sejenak untuk menu selanjutnya. Ya, sudah terbuka GUID Quick Start. Setelah ini terbuka, maka kita klik OK. Nah, setelah keluar lembar kerja seperti ini, kita maximize dan kita drag lembar kerjanya sesuai yang kita inginkan. Nah, untuk aturan sinus kosinus, hal yang pertama kita buat adalah membuat judulnya, yakni dari static text. Kita drag. Kita sudah drag, kita masukkan judulnya dengan mengklik 2 kali. Ya. Kita tunggu bentar untuk respon ini. Nah, setelah keluar respon ini, kita cari string untuk mengganti nama static text menjadi tugas 2 MATLAB aturan sinus dan kosinus. Nah, sudah terbuka di sini, sudah ada. Kita juga bisa mengganti warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita inginkan biru, kita dapat menggantinya menjadi warna biru atau warna apa saja yang kita inginkan. Nah, sudah terganti. Setelah itu kita buat nama NIM dan jurusan kita menggunakan static text juga. Sama seperti hal tadi, klik 2 kali mengganti nama static text menjadi nama. Buat nama kita sendiri, contohnya nama saya adalah Windusani Oksipi Purba. NIM 150 411 5368. Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Oke, setelah semuanya kita dapat juga mengganti warnanya seperti tadi, atau kita okekan dulu. Setelah diokekan, kita ganti warnanya seperti halnya tadi menjadi warna merah atau sesuai yang kita inginkan melalui foreground color. Setelah itu kita buat nama dosen pembimbingnya juga melalui static text tadi, yakni dalam hal ini nama dosen pembimbingnya adalah Bapak Ronald Mangasi Hutauruk. Kita ganti static textnya menjadi Ronald Mangasi Hutauruk ST MT. Enter, dan kita ganti warnanya menjadi warna merah.
Oke, setelah itu selesai semua, kita buat soalnya, yakni pertama aturan kosinus. Aturan kosinus ini yang kita klik pertama kali adalah panelnya. Menggunakan panel. Nah, setelah panel, kita ganti namanya menjadi aturan sinus. Enter. Setelah terganti, kita buat input maupun outputnya dengan panel juga. Input, output maupun eksekusinya. Kita klik panel, kita ganti namanya menjadi input. Kita Ctrl D kan untuk mempermudah pekerjaan, untuk menduplikatkannya dan mengganti namanya menjadi output. Enter. Dan kita duplikatkan lagi output ini dengan Ctrl D untuk menggantinya menjadi eksekusi. Ya, kita ganti namanya, klik 2 kali, title dan eksekusi. Enter. Dan di input ini ada juga dia A, B, alpha, C, gamma, dan beta. Kita masukkan kita input tersebut atau kita masukkan dengan cara menggunakan static text. Duplikatkan sebanyak 5 kali. Ya, sudah terduplikat. Langsung kita susun di tempat yang kita inginkan. Nah, yang pertama ganti static text menjadi A sama dengan yang kedua B sama dengan yang ketiga alpha sama dengan. Untuk membuat alpha yakni adalah mengganti static text menjadi huruf A kecil dan untuk for name-nya diganti menjadi simbol. Ya, sudah terganti alpha sama dengan setelah itu kita masukkan outputnya yakni C sama dengan dan yang kedua gamma sama dengan. Kalau untuk membuat gamma kita buat G dalam huruf kecil dan kita ganti for name-nya menjadi simbol. Dan yang ketiga adalah beta. Dan untuk kalau membuat beta, kita ganti static text menjadi B huruf kecil dan for name-nya kita ganti menjadi simbol. Nah, sudah terganti. Untuk nilai
hal yang dilakukan adalah dipilih, yakni pertama edit text, di drag di samping dari tempat yang ingin dikasih nilai. Setelah itu klik 2 kali, ganti edit text-nya menjadi 0 dan beri dia warna agar kontras terhadap yang lainnya. Break. Ya. Beri dia warna sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah itu untuk mempermudah pekerjaan, untuk nilai B, alpha dan selanjutnya kita dapat mengkontrol D-kan atau mengkontrol duplikatkan sebanyak yang diperlukan. Nah, selesai untuk input dan output untuk aturan sinus kosinus. Lanjut kita ke eksekusinya. Dalam eksekusi ini yang harus dimasukkan adalah hitung, reset, dan exist. Untuk rumus untuk hitung, reset, dan exist digunakan panel ini, pass button. Klik pass button, drag di eksekusi. Untuk mempermudah pekerjaan, kontrol D-kan atau duplikatkan sebanyak 3 kali. Setelah itu ganti nama pass button sesuai yang tadi. Yang pertama adalah hitung, yang kedua reset, yang ketiga adalah exit. Nah, sudah selesai untuk aturan sinus. Berlanjut kita ke hal selanjutnya adalah aturan kosinus. Untuk mempermudah pekerjaan, langsung aja kita duplikatkan dari aturan kosinus tadi. Aturan sinus tadi. Nah, namun karena seperti ini, kita bisa backspace dan lanjut ke aturan panelnya tadi. Ke panel terlebih dahulu. Kita drag. Nah, kita sesuaikan dengan aturan sinusnya agar lebih terlihat rapi. Kita ganti namanya menjadi aturan kosinus. Title menjadi aturan kosinus. Enter. Sudah terganti. Kita masukkan inputnya, langsung saja Ctrl D. Nah, yang perlu kita ganti di sini adalah A-nya sudah sama untuk aturan kosinus, B-nya sudah sama, namun untuk alpanya di sini kita ganti menjadi C sama dengan. Oke, sudah sama. Maaf, kita ganti dulu ini simbolnya tadi. Jadi MC. Atau kita duplikatkan aja dari sini karena sama
C-nya. Nah, setelah itu untuk outputnya langsung saja kita duplikatkan dari aturan kosinus tadi untuk mempermudah pekerjaan, yakni klik output dan Ctrl D untuk duplikat dan letakkan dia di panel kosinus. Nah, untuk output yang dibutuhkan adalah alfa, beta, dan gamma. Dan kita hapus saja untuk C-nya, C sama dengannya. Kita duplikatkan dari input kosinusnya, Ctrl D, dan kita pindahkan ke outputnya. Nah, selesai. Dan untuk eksekusinya itu sama, yakni hitung reset dan exit. Maka langsung saja kita Ctrl D-kan atau kita duplikatkan. Nah, sudah sama. Dan yang terakhir adalah kita klik lagi plus button untuk membuat exit MATLAB. Exit MATLAB. Untuk membuat exit MATLAB, kita ganti namanya menjadi exit MATLAB. Exit MATLAB ini adalah untuk exit keseluruhan dari MATLAB. Namun kalau exit tadi yang di sinus tadi, dia adalah untuk exit untuk sinus. Dan untuk exit yang di kosinus adalah dia adalah exit yang di kosinus. Exit MATLAB. Di atas saja kita buat karena ruang kerja yang di bawah kurang muat. Ya. Ini exit MATLAB adalah untuk keseluruhan exit dari aturan kosinus dan aturan sinus. Namun kalau untuk exit di sinus adalah exit untuk sinus, exit di kosinus adalah exit untuk di kosinus. Dan untuk menghitungnya, hal pertama yang kita lakukan adalah meng-callback satu persatu input dan outputnya. Yang pertama adalah kita akan menghitung sinus. Yang pertama kita callback A-nya, view callback. Nah, setelah muncul ini, kita save, kita yes-kan. Nah, kita replace. Kita tunggu beberapa saat untuk perintah kemudian. Nah, sudah keluar perintah semi. Dan kita tunggu di edit berapakah dia berada. Kita dapatkan bahwa A tadi itu berada di edit 10. Nah, kita lanjutkan. Kita callback untuk B-nya, view callback. Ya, B-nya itu berada di edit 11. Selanjutnya C, selanjutnya beta. Kita, maksud saya alpha. Kita view callback. Ya, dia berada di edit 12. Selanjutnya C sama dengan kita view callback, kita callback. Nah, C berada di edit 7. Selanjutnya gamma. View callback. Gamma berada di edit 8. Beta selanjutnya view callback. Beta berada di edit 9. Nah, setelah kita callback keseluruhan, kita klik hitung, kita klik kanan, view callback. Nah, sudah tertera rumus seperti ini. Kita masukkan rumusnya untuk sinus.
Ya. Langsung tadi A berada di edit, B berada di edit, (11) alpha berada di edit, beta berada di edit, 7, dan beta berada di edit 9, gamma berada di edit 8, C berada di edit 7. Nah, A berada di edit 10, B berada di edit 11, alpha berada di edit 12, beta berada di edit 9, dan gamma berada di edit 8, dan yang terakhir C berada di edit 7. Setelah rampung semua rumusnya, kita enter. Setelah di enterkan, klik menu run. Kita tunggu beberapa saat. Nah, sudah muncul seperti ini. Ya, sudah muncul. Ini adalah lembar jawabnya, lembar hitungnya. Kita buat input contohnya 10, 30, dan 60. Langsung saja kita klik hitung. Nah, sudah muncul hasilnya. Berarti rumus yang kita gunakan tadi adalah benar. Langsung kita print screen untuk hasilnya. Dan kita save di Microsoft Word. Setelah itu, lanjut untuk yang kedua. Untuk rumus reset, kita klik reset, kita view callback, kita callback. Nah, kita masukkan rumus untuk reset, yakni ini, copy, paste. Nah, sudah ada. Tadi yang pertama itu berada di edit 10, yang kedua berada di edit 11, yang keempat berada di edit 12, dan yang keempat berada di edit, yang kelima berada di edit 8, yang terakhir berada di edit 9. Langsung saja kita enter, kita runkan. Nah, sudah ada tadi, langsung saja kita reset. Nah, hasilnya kembali seperti semula. Karena reset ini adalah mengembalikan ke hasil yang semula atau sebelum dihitung. Kita print screen dia untuk hasil reset. Trofe. Setelah itu, hal yang kita lakukan adalah exit. Untuk exit, kita view callback. Nah, sudah ada rumus fungsi dari exit. Kalau untuk exit tadi, rumusnya adalah close. Untuk exit, untuk sinus saja, close saja dibuat. Enter. Langsung kita runkan. Kita exit. Sudah muncul kembali ke awal. Setelah itu, setelah rampung untuk aturan sinusnya, kita berlanjut untuk aturan kosinusnya. Dan sama seperti aturan kosinus tadi, aturan kosinus juga untuk membuat perhitungannya harus kita callback satu persatu input dan outputnya. Yang pertama A sama dengan kita callback. Ya, dia berada di edit 13. Kembali ke kerja awal. B sama dengan kita callback, dia berada di edit 14. C sama dengan kita callback.
dia berada di edit 15. Alpha sama dengan kita callback, dia berada di edit 16. Beta sama dengan kita callback, dia berada di edit 17. Gamma sama dengan kita callback, dia berada di edit 18. Setelah keseluruhan input dan outputnya kita callback, langsung saja kita hitung dengan cara klik pada menu hitung, lalu klik kanan view callback, callback. Nah, sudah nampak seperti ini. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Nah, yang pertama A sama dengan tadi berada di edit 13, B sama dengan berada di edit 14, dan beta berada di edit 17, dan gamma berada di edit 18, C berada di edit 15. Langsung saja kita enter, kita klik menu run. Nah, sudah terjadi seperti ini. Langsung saja kita buat nilai untuk kosinus. Contohnya kita buat A sama dengan 20, B sama dengan 50. Untuk C kita buat sama dengan 45. Langsung kita hitung. Nah, sudah ada nilai untuk input. Langsung kita hitung untuk outputnya. Ya, seperti ini. Nah, sudah kita masukkan rumusnya. Untuk input sama dengan 20, di A-nya 20, di B-nya 50, di C-nya 45. Dan outputnya inilah hasilnya. Dan setelah itu, untuk meresetnya, kita kembali ke lembar kerja awal. Kita klik di reset, klik kanan, view callback, callback. Nah, untuk rumus reset tadi, nah yang pertama dia berada di edit, yang kedua berada di edit 14, yang ketiga berada di edit 15, yang keempat berada di edit 16, yang kelima berada di edit 17, dan yang terakhir berada di edit 18. Nah, setelah semua selesai, kita enter, kita runkan. Dan langsung kita reset. Namun belum kita print screen hasil sebelumnya, kita print screen terlebih dahulu. Kita buat ke lembar kerja yang baru agar membedakannya. Nah, sudah selesai seperti itu. Langsung saja kita reset. Dan dia kembali ke langkah awal atau ke perintah pertama. Kita print screen, kita kopikan, kita letakkan dia di tempat hasil sebelumnya. Nah, begitulah untuk tugas MATLAB aturan sinus kosinus atas tugas dari fisika dasar oleh Bapak Ronald Mangasih Hutauruk. Lebih kurangnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak.